现在也得不到这眼。回来！圆成之心和无上执念，月空踏步，临走前必须将这里搬空。借开辟一个独立空间，问题都解决了。要是想将魅灵他们带出去，得到了圣灵。明日与无心这些大家族的子弟，越是临近试炼结束，小心！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 52 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan kemarahan dari adik Chu Yunfei kepada Chen Tian karena Bang MC sudah membunuh kakaknya. Salah satu rekan Chu Yunfei meminta si adik untuk tenang karena Chen Tian pasti akan diburu oleh keluarga Chu akibat membunuh pewaris keluarga Chu yaitu Chu Yunfei. Sementara itu di saat yang sama Chen Tian memberikan peringatan kepada semua orang kalau buah spiritual di tangannya tidak bisa diambil oleh siapapun. Salah seorang murid rekan dari Yu Wuxin bernama Ye Fei berusaha mengambil buah spiritual karena sedari awal dia memang tidak menyukai Chen Tian. Momen ini pun langsung digunakan oleh Chen Tian untuk memotong tangan dari Ye Fei guna memberinya pelajaran. Pada waktu itu kau benar-benar tidak menghormatiku dan sekarang kita sudah impas, ucap Chen Tian sambil mengarahkan pedangnya kepada Ye Fei. Setelah memotong tangan Ye Fei, tidak ada murid-murid lain yang berani untuk merebut buah spiritual dari tangan Bang MC kita. Karena sudah mendapatkan buah spiritual, Chen Tian lekas kembali untuk menemui Melin. Di tengah jalan Bang MC juga membagikan buah spiritual kepada Xiao Mo, Evian dan juga Ti Xiong. Tidak lupa Chen Tian juga memberi satu buah spiritual kepada Liu Yan. Meskipun sudah diberi buah spiritual tapi Liu Yan masih tampak murung. Hal ini tidak terlepas karena dia paham Chen Tian sudah membunuh Chu Yunfei yang merupakan seorang pewaris dari keluarga Chu. Kedepannya Chen Tian pasti akan selalu menjadi incaran dari keluarga Chu. Chen Tian meminta Liu Yan untuk tidak khawatir karena dunia ini sangat luas, jadi pasti masih ada tempat untuk mereka berdua bisa tinggali. Sontak hal ini membuat Liu Yan beranggapan kalau Chen Tian akan ikut bersamanya ke kota kekaisaran. Akan tetapi Chen Tian pada saat ini belum bisa pergi meninggalkan klan langit karena ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Beberapa saat kemudian, Chen Tian kembali datang ke kolam spiritual untuk bertemu dengan Melin. Karena sudah mendapatkan buah spiritual, maka Melin lekas mengajak Chen Tian dan rekan-rekannya untuk pergi ke sebuah tempat. Ternyata Melin membawa Chen Tian ke dalam sebuah gudang penyimpanan teknik yang diambil oleh para monster dari manusia yang pernah masuk ke dunia misteri. Meskipun gulungan teknik di dalam gudang sangatlah banyak, tapi semua gulungan ini sama sekali tidak berguna bagi klan monster. Untuk itulah Melin meminta Chen Tian dan rekan-rekannya memilih semua gulungan teknik yang tersedia di dalam gudang. Tanpa keraguan Ti Xiong dan Chen Tian langsung mencari gulungan teknik yang cocok untuk mereka. Sementara itu Evian bertanya kepada Liu Yan kenapa dia belum bergerak mencari gulungan teknik di dalam gudang. Liu Yan pun berkata kalau dia tidak perlu terburu-buru dan ingin menunggu Chen Tian selesai memilih gulungan teknik yang ada. Ya, padahal mah Liu Yan sebenarnya gengsi dengan Melin ya guys ya. Terlihat Chen Tian berhasil mendapatkan gulungan teknik yang cukup bagus, akan tetapi dia mengabaikan gulungan tersebut karena tidak memiliki tingkatan sama sekali. Di saat yang sama Chen Tian berhasil mendapatkan gulungan teknik seni bela diri tingkat raja atau kaisar. Dia pun langsung mengambil teknik tersebut sembari berharap kedepannya bisa melindungi keluarga Chen dari ancaman musuh.
之心和无上执念，月空踏步，临走前必须将这里搬空。 Beberapa saat kemudian, Chen Tian mengobrol dengan Tuan Jian persoalan Mei Lin yang hendak keluar dari dunia misteri. Mau tidak mau Chen Tian harus memasukkan Mei Lin ke dalam dunia yang sama dengan Tuan Jian agar mereka bisa keluar. Tapi di sini Chen Tian sedikit khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tuan Jian pun berkata kalau Chen Tian tidak perlu khawatir karena dia sudah membuka sebuah ruang mandiri yang bisa membuat Tuan Jian menjadi lebih kuat. Meskipun Mei Lin merupakan makhluk spiritual sejak lahir, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan Tuan Jian. Karena masalah sudah selesai, maka Tuan Jian meminta Bang MC untuk tidak khawatir berlebihan. Selain itu, dalam waktu 1 tahun ini, Chen Tian sudah berhasil menaikkan ranah sangat cepat ketimbang anak muda seusianya. Ternyata Chen Tian masih sedikit kepikiran dengan perjanjian 3 tahun melawan Chen Yu. Dengan kemampuannya sekarang, Bang MC pesimis bisa menandingi wanita jenius seperti Chen Yu. Di satu sisi, Chen Tian sudah berhasil mempelajari teknik Seng Lin yang dia dapatkan di gudang penyimpanan milik Mei Lin, tapi ada yang aneh di mana Chen Tian tidak bisa mengeluarkan teknik tersebut dengan sangat baik. 开辟一个独立空间，问题都解决了。要是想将魅灵他们带出去，得到了圣灵。 Mendengar nama teknik Seng Lin tentu saja membuat Tuan Jian kaget. Dia kemudian menceritakan kalau teknik Seng Lin bukanlah teknik sembarangan. Alkisah ketika Tuan Jian masih muda, dia pernah berseteru dengan seorang praktisi untuk memperebutkan seorang wanita. Di hari pernikahannya, Tuan Jian dikagetkan karena praktisi lemah tersebut bisa menggunakan teknik Seng Lin yang merupakan teknik tingkat raja atau kaisar. Mendengar cerita dari Tuan Jian tentu saja membuat Chen Tian sangat penasaran dengan kekuatan dari teknik Seng Lin, tapi dia juga bertanya-tanya kenapa sampai saat ini dia tidak mampu mengeluarkan teknik Seng Lin. Tuan Jian pun menjelaskan kalau Bang MC belum memahami esensi bela diri dari teknik Seng Lin. Dengan hati yang tulus dan tidak dalam waktu singkat, barulah Chen Tian akan benar-benar memahami teknik Seng Lin tersebut. 哪些神帝可以奉为信仰？ Seketika Chen Tian penasaran tentang ingatan dari jenius yang masih tersimpan di dalam ingatannya. Di dalam ingatan tersebut, dia menemukan dewa dalam perjalanan ke barat, dan yap, benar sekali, dewa tersebut merupakan Sun Wukong. Setelah berhasil memanggil kekuatan Dewa Sun Wukong, tak lama kemudian Liu Yan datang ke hadapan Bang MC. Liu Yan masih tampak kepikiran setelah mereka menyelesaikan ujian di dunia misteri. Chen Tian pasti akan kembali menghadapi bahaya dari orang-orang yang sudah dia singgung. Bahkan di sini Liu Yan menyarankan agar Chen Tian tidak kembali ke klan langit karena terlalu beresiko. Dia juga meminta Chen Tian untuk meninggalkan kenangan mereka berdua ketika berada di dalam dunia misteri. Jadi ketika sudah kembali, maka mereka bersikap seperti biasanya. 明日与无心这些大家族的子弟，越是临近试炼结束， Singkat cerita, keesokan harinya Zhao Dahai langsung marah-marah setelah mengetahui Chen Tian membunuh Chu Yunfei. Dia meminta klan langit untuk memberikan hukuman kepada seorang murid pembunuh. Zhao Titian juga setuju untuk menghukum Chen Tian. Selain membunuh Chu Yunfei, Chen Tian juga bersekongkol dengan para monster serta mengambil sisa buah spiritual yang sudah matang. Akan tetapi penatua Zuo masih terlihat tenang sembari berkata kalau mereka tidak bisa mempercayai sepenuhnya perkataan dari murid keluarga Chu. Momen ini pun membuat Zhao Titian sedikit kesal karena penatua Zuo dan penatua Bufan selalu memberikan perlindungan kepada Chen Tian. Tapi penatua Bufan berkata kalau Chen Tian merupakan murid yang kuat, jadi dia tidak perlu memberikan perlindungan sama sekali. 天行他们说得很清楚，何须他人袒护？ Ketika Chen Tian dan rekan-rekannya sudah keluar dari gerbang dunia misteri, tiba-tiba saja ada seorang penatua yang berasal dari keluarga Chu langsung melakukan sebuah serangan. Dengan cepat Chen Tian langsung mengeluarkan teknik Dewa Sun Wukong untuk memberi pelajaran kepada penatua dari keluarga Chu tersebut. Sekelompok orang tua yang ingin membunuhku, maju kalian semua kalau berani, ucap Chen Tian dengan penuh keyakinan.
Keluarnya teknik Dewa Sun Wukong ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.